bisa lunak dengan sendirinya. Itu yang kami ketahui. Jadi jangan putus asa dengan atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa diperbaiki. Apalagi sekarang masih status istri, belum diceraikan, itu masih banyak sekali pintu untuk bisa memperbaiki. Salah satu hikmah di antara pendapat ulama yang mengatakan dalam tolak raj'i, cerai yang bisa kumpul kembali, kan Allah mengatakan at-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Sekali suami ucapkan saya ceraikan kamu misalnya, maka mulai dari ucapan itu sampai 3 kali masa suci ke depan, masa iddah namanya. Ya, kalau mereka baikan di sini, saling memaafkan, saling terjadi interaksi biologis, maka mereka jadi suami istri. Ya, sah tanpa harus akad nikah. Kalau lewat dari itu masa iddah, baru kemudian harus melalui proses nikah yang awal lagi, gitu kan? Tapi di masa iddah ini, kalau sang istri yang berbuat salah, anjuran para ulama agar tidak keluar dari rumah suaminya. Kenapa? Dia harus terus cari keridoannya. Dia terus menunjukkan yang terbaik, dia melayani dengan baik sampai suaminya ridho. 3 kali masa suci itu. Berarti kan di masa ini memang dalam hukum syariat kita ada masa di mana bisa melunakkan hati suami. Harusnya difahami itu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari seorang akhwat. Ustadz, ana adalah seorang yang taat beribadah, tapi masih sesekali berbuat maksiat. Di benak ana, jika kita melaksanakan sholat sunnah fajar, bisa mendapat sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi saya mengerjakan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Jadi saya berpikir ketika saya bermaksiat sesekali tidak ada masalah, karena ibadah yang saya lakukan yang lain akan menutupi maksiat tersebut. Saya ingin sekali menghapus pikiran-pikiran seperti itu Ustadz, tapi sangat sulit karena saya jadi suka membanding-bandingkan ibadah yang saya lakukan dengan kemaksiatan yang saya lakukan. Mohon sarannya Ustadz. Iya. Pertanyaan masalah tazkiyatun nafs ini ya, masalah pensucian hati seseorang, sangat bagus. Jadi begini, kalau ada opsi antara mengerjakan kebaikan yang jelas ada pahalanya dengan mengerjakan dosa yang bisa mendatangkan hukuman, mana yang kita dahulukan? Kerjakan kebaikan. Atau contoh duniawianya dulu. Kalau ada satu pekerjaan mendatangkan keuntungan, dengan satu pelanggaran bisa mendatangkan kerugian. Yang mana kita? Atau investasi menguntungkan, ini malah merugikan. Kita pasti akan pilih yang menguntungkan kan? Nah, jawab dalam diri kita sendiri dan tanamkan sebagai sebuah pondasi. Daripada saya buat dosa di saat yang tadi kita anggap remeh itu, anggap apa deh saya buat dosa di saat ini. Misalnya 1 jam kita buat dosa. Kenapa kita nggak ganti aja dengan 1 jam berbuat kebaikan? Bagaimana caranya? Harus dipaksakan. Kan sabar dalam Islam ada 3 kan? Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dulu di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Saya duduk sini ngobrol 1 jam, teman-teman duduk mendengarkan, itu butuh kesabaran. Ya, kita bangun sholat malam lagi ngantuk, kita bersedekah sementara kita butuh kesabaran. Yang kedua ini sabar dalam meninggalkan dosa. Kita semua punya peluang berbuat dosa. Siapa yang tidak punya peluang untuk itu? Untuk zina, untuk bohong, untuk menipu, untuk membunuh. Tapi pada saat peluangnya datang sabar, itu puncak pahalanya di situ. Tolak gitu, jangan lakukan. Baru kemudian sabar atas ujian harian. Nah begitu. Jadi daripada kita mengerjakan dosa itu lebih baik kita kerjakan ketaatan. Dan selalu tanya begini teman-teman sekalian. Kalau saya tidak lakukan kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau misalnya ada penawaran zina. Dulu kita tidak berzina. Kenapa? Mata kita buta. Kuping kita jadi tuli. Tangan kita putus. Enggak kan? Cuma gejolak dalam hati. Jadi lawan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca beberapa ayat Al-Quran. Berdoa kepada Allah. Tidur.